Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Geely EX2 yang menjadi mobil listrik Geely termurah saat ini yang baru saja diluncurkan di Indonesia saat ajang pameran GJAW 2025 kemarin dengan tersedia dua varian, yaitu Pro dengan harga Rp239,9 juta dan Max yang akan saya review di video kali ini dengan harga Rp269,9 juta. Nah, harga tersebut per OTL Jakarta di bulan Juni 2026. Untuk lampu utama dia menggunakan proyektor LED dengan LED DLL bermodel boomerang dan lampu sein LED bermodel 3 bilah. Ada kamera depan untuk kamera 360 di atas plat nomor depan, dan untuk grill depannya tertutup rapat seperti khasnya mobil listrik. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo buat fitur ADAS yang totalnya ada 12, termasuk ada adaptive cruise control, lane change assist, intelligent high beam control, front vehicle departure warning, dan masih banyak lagi. Nah, fitur ADAS ini eksklusif buat Geely EX2 varian Max ya, kalau yang varian Pro itu tidak ada fitur tersebut. Untuk velg dia berukuran 16 inci full spoke two-tone polish dengan profil ban 205/60 ring 16. Ban itu memakai Linglong Comfort Master. Ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson Struts. Ada over fender berwarna hitam doff meskipun ini hatchback. Kaca spion berwarna hitam dengan lampu sein LED, kamera samping di bawahnya, dan indikator blind spot detection di dalamnya. Buat warna atap dari Geely EX2 Max ini berwarna hitam, jadi ini berwarna dual tone untuk menambah kesan cool factor dibanding yang varian Pro yang masih menggunakan warna single tone. Ada list chrome di side body molding, window line chrome yang nyambung sampai ke belakang sana, dan untuk door handle warna body model cungkil dengan akses marking mode pencet di pintu driver. Untuk rem belakang memakai cakram dengan suspensi belakang memakai multi-link, which is sangat jarang di mobil listrik hatchback dengan harga 200-an juta yang dijamin bakal sangat nyaman untuk melibas jalanan Indonesia yang terkenal tidak rata. Super mantap! Sebelum ke belakang kita bahas dimensinya. Geely EX2 memiliki panjang 4135 mm, lebar 1805 mm, tinggi 1580 mm, wheelbase 2650 mm, dan ground clearance 162 mm. Itu lebih panjang 150-200 mm dan lebih lebar 50-100 mm dibanding BYD atau One, Citroen EC3, dan Wuling Bingo EV, meskipun tingginya hampir setara. Buat lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur. Ada paki sensor belakang 3 titik, reflektor, fog lamp belakang halogen di tengah bumper belakang, dan tidak ada knalpot karena ini full EV. Ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, ada high mount stop lamp LED yang uniknya berada di bawah kaca belakang, bukan di atas kaca belakang kayak kebanyakan mobil pada umumnya, defogger belakang, dan shark fin antena meskipun tidak ada wiper belakang. Serta ini desain belakangnya secara keseluruhan yang terlihat timeless dan cute ya. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Di balik kap depan ada bagasi depan yang cukup luas hingga 70 liter. Bagus nih buat menaruh buah durian biar baunya tidak menyengat sampai ke dalam kabin. Untuk segi powertrain, Geely EX2 yang varian Pro dan Max memiliki baterai berkapasitas 40,8 kWh berjenis lithium phosphate dengan output tenaga sebesar 114 TK dan torsi 150 Nm serta bisa menempuh hingga 395 km dan sekali pengisian menurut pengetesan NEDC. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 11,5 detik dan bisa meraih top speed hingga 130 km per jam. Untuk warna depannya sudah ditutup cover yang sangat rapi. Dan untuk kap depannya sudah dicat warna body tapi tidak ada pedam. Ya nggak perlu lah karena mobil listrik lebih sunyi dibanding ICE serta kap depannya sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda belakang yang dijamin bakal asyik untuk dikendarai dan kuat nanjak melalui transmisi single gear reduction. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat ban dotin depannya sendiri menggunakan plastik keras di atas, tengah, dan di bawah.
Dan soft touch kulit di armrest dengan stitching warna putih. Di atas ada door handle silver, panel piano black, dan motif gedung berborder pixel yang ada ambient light di dalamnya. Di tengah ada electric mirror tapi belum ada electric key track, jadi kalian harus melipat kaca spionnya secara manual, which is sangat ribet menurutku. Selain itu ada pengunci pintu, power window yang mantapnya sudah all auto, dan pengunci jendela. Facing di screen power window-nya berwarna silver. Dan di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal, tapi tanpa footrest. Di sini ada saklar fisik untuk electric park brake, key CC yang bisa dibuka tutup, dan tuban dashboard menggunakan plastik keras. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen custom menggunakan full digital berukuran 8,8 inci dengan individual door warning dan indikator seatbelt untuk semua penumpang. Setirnya 2 palang yang dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2 dan ini flat bottom juga loh. Untuk airbag ada 6 khusus buat Fire Max dari Geely EX2. 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, yang jempol kiri untuk urusan cruise control yang sudah adaptif dan mengakses ke fitur ADAS lainnya. Sedangkan yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan voice control. Di belakang kemudi setir, di sebelah kanan ada saklar wiper yang sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Sedangkan di sebelah kiri ada saklar pusing dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saklar utama yang sudah auto dan fog lamp belakang. Kalau saya nyalakan lampu sein, baik kiri maupun kanan, maka kamera samping bakal aktif di layar tengah untuk melihat area blind spot. Untuk pengaturan setir, nyetir aja, belum teleskopik. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 14,6 inch, which is sangat gede di kelasnya. Tapi sayangnya belum mendukung Apple CarPlay ataupun Android Auto seperti yang ada di rivalnya. Mungkin ini yang versi lama ya, nanti kedua fitur tersebut bakalan ada di versi software update. Koreksi kalau saya salah ya. Ini sekarang berada di main menu yang isinya ada wallpaper yang bisa kalian ganti sesuai preferensi. Serta di bagian bawah layar, ada shortcut ke kamera 360 dengan 3D view yang bisa diputar-putar. Serta ada mode transparan yang bisa melihat kolom mobil kayak gini untuk menciptakan kamera 540 derajat. Ada menu pebateraian yang isinya ada sisa persentase baterai, sisa jarak tempuh, on-off border cabin comfort, pilihan dari limitasi arus listrik saat menggunakan AC charging, dan bisa nyala matiin vehicle to load. Untuk AC, dia memakai single zone auto climate control dengan alat sembuhan ke kaca depan untuk defogger depan, ada defogger belakang, dan ada mode rapid cooling untuk mendinginkan kabin ke paling maksimal meskipun tidak ada heater. Ada pengaturan kendaraan yang isinya banyak banget, diawali dengan menu shortcuts yang isinya bisa mematikan mobil karena tidak ada push button ignition, special sound atau mengatur equalizer, buka kap depan, on-off stability control, ambient light, auto hold dan electric park brake. Ada menu mileage statistics yang isinya ada grafik dari konsumsi listrik setelah menempuh 50 atau 100 km, informasi perjalanan yang isinya ada waktu berkendara, jarak tempuh, dan kecepatan rata-rata yang bisa kalian reset secara otomatis setelah di-charge atau setelah parkir, serta ada informasi perjalanan yang sama tapi ini memiliki tambahan konsumsi listrik rata-rata dan bisa kalian reset secara manual. Ada parking comfort yang bisa mengurangi nose dive saat sedang parkir yang bisa atur durasinya. Ada menu vehicle control yang isinya ada jendela otomatis ditutup saat mobilnya sudah dikunci, melambat kecepatan wiper depan saat sedang parkir, mematikan mobil, dan on-off parking comfort. Ada menu driving yang isinya ada mode berkendara yaitu Eco, Comfort, dan Sport. Seberapa kuat dari regen braking, sensitivitas dari pedal rem, on-off comfortable stop, reduction control, stability control, dan auto hold dari EPB. Ada menu pelampuan yang isinya ada headlamp leveling, on-off intelligent high beam yang bisa pindah dari high beam ke low beam atau sebaliknya tergantung kondisi lalu lintas di depan. Lampu kabin otomatis nyala kalau pintunya dibuka. Durasi dari Follow Me Home, bisa ubah warna dari ambient light yang totalnya ada 256 warna dari Geely EX2 Max ini.
Dan ambient light-nya bisa menyesuaikan dari mode berkendara, bisa ubah warna secara otomatis, bisa warna dual tone, dan lain sebagainya. Ada menu Driver Assist yang isinya berbagai macam fitur ADAS, yaitu ada Lane Departure Warning, Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning yang bisa diubah sensitivitasnya, ada Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Warning, Lane Change Safety Warning, Door Opening Warning yang bakal ngasih tahu kalau tidak boleh buka pintu secara paksa kalau ada kendaraan yang lewat, bisa mengatur suara dari sensor parkir, ada Front Vehicle Departure Warning yang bakal ngasih tahu ke driver kalau ada mobil di depan kita sudah maju biar tidak diklaksonin dari belakang. Speed Limit Warning Sound yang bakal dikasih suara peringatan saat melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan, dan Traffic Sign Recognition. Ada menu display yang isinya ada mode Day Night, kapan mode Light atau Dark-nya aktif, mengatur brightness dari layar instrumen cluster dan tombol backlit, mengatur brightness dari layar tengah, bisa ganti bahasa, zona waktu, dan bisa ubah sisa jarak tempuh, yaitu dynamic dan standar. Ada menu sound yang isinya bisa mengatur equalizer, variasi suara, speed dependent volume yang bisa menaikkan volume media kalau mobilnya melaju kencang atau sebaliknya, pilihan dari suara tone feedback saat disentuh, on-off suara beep saat mobil dikunci, dan bisa pilih suara avasia seperti apa biar ngasih tahu ke pejalan kaki kalau ada mobil yang mau lewat. Ada menu Connect yang isinya ada pengaturan Bluetooth, dan terakhir ada menu My Vehicle yang isinya ada nama mobilnya, kapan servis berikutnya, melihat VIN number, dan bisa reset ke pengaturan publik. Lanjut, ada apps yang isinya ada Vehicle Settings tadi, mengakses ke kamera 360, energi, telepon, Bluetooth audio streaming, USB musik, radio, ada rest mode, camping mode, ada themes yang isinya ada 8 wallpaper yang bisa kalian pilih atau bisa juga import dari galeri. Security Manager, melihat foto atau video, arah kiblat, dan ada Kabit Link yang bisa memproyeksikan layar HP Anda ke dalam layar tengah. Kalau kalian swipe dari atas ke bawah, ada control center untuk on-off ambient light, mematikan suara media, mengakses ke pengaturan equalizer, on-off parking comfort, mematikan mobil, auto brightness, mengatur volume media, brightness dari layar tengah, membuka kap depan, mengaktifkan extended battery range, mode berkendara, rest mode, dan camping mode. Nah, control center ini bisa kalian kustomisasi sesuai preferensi. Di bawah layar tengah ada ventilasi AC 2 biji, ada laci penyimpanan terbuka untuk menaruh HP, tapi sayangnya dia tidak memiliki wireless charging seperti yang ada di BYD atau One Premium yang harganya lebih murah 24,9 juta dibanding mobil ini. Untuk gear shifternya bermode elektronik yang sangat mungil. Di sebelah kiri gear shifter ada tombol hazard yang kalau dinyalakan dia ikut berkedip, tombol fisik untuk defogger depan, mode AC, dan on-off AC. Di konsol tengah sini ada 2 cup holder dan slot untuk menaruh HP atau dompet. Di bawah konsol tengah ada laci penyimpanan yang sangat besar lengkap dengan port USB Type-A untuk colokin create unit dan port USB Type-C untuk charging. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch. Yang dibaliknya ada konsol tengah yang sangat leluasa. Untuk jok dia memakai bahan kulit sintetis berwarna hitam dengan motif perforated di tengahnya dan stitching warna putih. Seatbelt untuk penumpang depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki hair adjuster. Ada bag di pilar B, hangir depan model track. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin tapi tidak ada lampu. Spion tengah manual dengan day night view. Ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan. Sun visor di sisi driver lengkap dengan card holder dan cermin. Tapi di sisi driver tidak kedapatan hand grip. Near back di sisi penumpang depan, ada panel black glossy dengan motif gedung bermodel pixel, ambient light, dan list receiver di sekeliling. Untuk glove box, bagusnya sudah memiliki soft opening, serta layout dari door trim depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok driver elektrik 6 arah khusus buat varian Max dan ada airbag di kiri kanan jok depan. Unit Geely iX2 Max yang saya review sudah dirakit di Indonesia alias CKD.
Dua tim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bar soft touch kulit di armrest dan ada panel black glossy di tengah dua tim lengkap dengan motif gedung bermodel pixel dan ambient light. Di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Serta di atas ada power window sejajar armrest dengan panel silver di sekeliling dan door handle silver. Duduk di bangku belakang dari Geely EX2 ini, saya tingginya 169 cm. Untuk legroom ini sangat lega dan bahkan lebih lega dibanding BYD atau One, Wuling Wingo EV dan Citroen EC3. Begitu juga dengan headroomnya. Mantap! Untuk ruang gerak-geraki kaki di bawah jok driver sangat leluasa serta bisa selonjoran ke depan dan paha saya tertepan dengan cukup baik. Ada zipper pocket di belakang jok depan kiri kanan. Di tengah sini ada ventilasi AC 2 biji buat penumpang belakang, dan di bawah sini ada satu port USB Type-A untuk charging. Jadi harus berantem sama penumpang lainnya untuk ngecas gadget, serta ada laci penyimpanan untuk menaruh HP saat sedang charging di bawahnya lagi. Untuk lantainya rata tanpa ada tonjolan sama sekali, meskipun ini berpenggerak belakang. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Sayangnya tiada sunroof untuk Geely EX2 ini. Wajar sih, ini mobil listrik temuannya Geely, iya kan? Di atas ini ada lampu kabin belakang LED dan ada handgrip model track di kiri kanannya meskipun tidak ada kait. Seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover. Headrest kiri kanan terintegrasi dengan jok belakang, kecuali untuk penumpang tengah yang tidak kedapatan headrest dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Tidak ada armrest untuk penumpang belakang dari Geely EX2 ini, tapi tetap ada ISOFIX untuk jok belakang kiri kanan, serta memiliki pelipatan 60-40. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tali di sebelah headrest. Ini versi 40-nya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya tidak rata sampai bagasi karena ada tanjakan yang sangat tinggi. Dan ada top tether dari ISOFIX. Untuk membuka pintu bagasi ini tombol elektris ya. Buat kapasitas bagasi dari Geely EX2 ini sangat besar kalau jok belakangnya ditegakkan dan bahkan paling lega di kelasnya. Nice! Kalau mau menambah kapasitas bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Nah, ini yang versi 60-nya di sebelah kiri. Di sebelah kiri kanan bagasi ada kait. Untuk port charging berada di sebelah kiri belakang sini berbeda CCS Type 2. Buat pengisian uang baterai 40,8 kWh dari mobil ini dari 10-100% menggunakan AC charging dalam waktu 6,5 jam. Sedangkan buat pengisian uang baterai dari 30-80% menggunakan DC fast charging hingga 70 kW dalam waktu 25 menit. Serta dia juga memiliki vehicle to load yang dimana mobil ini bisa digunakan sebagai genset hingga maksimal 3,3 kW. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya manual, tidak menggunakan elektrik seperti yang ada di jok driver. Kesimpulannya, kalau mau mencari mobil listrik hatchback 260 jutaan dengan desain eksterior yang terlihat cute dan timeless, kabin yang sangat lega, bagasi yang sangat luas, fitur yang sangat berlimpah, dan ada fitur ADAS yang sangat komplit yang bikin pemilik BYD atau One, Citroen EC3, dan Wuling Wingo EV nyesel, maka Geely EX2 yang varian Max ini bisa kalian bawa pulang. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Geely EX2 yang varian Max. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!